Ya, apakah akan ada sumpah pocong di kasus Vina? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Selamat sore Mas Farhad dan Bang Rasman, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya ingin ke Mas Farhad terlebih dahulu. Mas Farhad, Ibtu Rudiana siap untuk sumpah pocong, bahkan katanya rela mati sampai 7 turunan kalau terbukti merekayasa kasus Vina. Tanggapan Anda? Oke, jadi Rasman ini sebagai apa nih? Praktisi hukum ya? Iya. Dia bukan sebagai lawyer ya? Silakan Mas Farhad. Boleh dijawab dulu? Karena Rudiana menantang dan siap sumpah pocong mati 7 turunan, kami sudah resmi untuk mengirim surat dan akan melakukan sumpah pocong itu pada hari Jumat di kota Cirebon. Jumat besok? Dan ya, Jumat besok. Dan kalau bisa datang semua lawyer-lawyer maupun pendukung-pendukung Rudiana di situ datang ya. Sekalian ikut juga sumpah sekalian mereka itu. Kenapa harus sumpah pocong, Mas Farhad? Iya. Karena mereka yang nantang. Kalau sumpah pocong di Cirebon itu ada kota Cis, Banyu Cis, Tongkat Bayu ya, Bayu Cis itu sumpah yang sakral di kota Cirebon. Nah, jadi yang awalnya mau sumpah ini adalah Saka. Kita melakukan PK dan sudah sumpah juga di PK, tapi karena kemarin konferensi persi Rudiana, nah kita lihatlah tantangan Rudiana untuk sumpah, kita sambut dan kita lihat. Baik. Apakah dia berani datang dan menyatakan tidak merekayasa, tidak bersama teman-temannya melakukan penyelidikan ilegal waktu itu dan kemudian menangkap tidak sesuai yurisdiksi kewenangannya dia, lokusnya. Oke. Kemudian apakah dia tidak menyiksa atau dengan teman-temannya intimidasi daripada korban anak-anak tersebut Bang yang Rasman, sekarang dihukum seumur hidup semua. Oke, Bang Rasman, kalau menurut Anda perlukah diadakan sumpah pocong dalam kasus ini? Baik, terima kasih ya. Saya kebetulan lagi di Dapur 3 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin sampaikan bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara, terutama di pengadilan agama. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Justru saya agak begitu tadi bersemangat mendengar statement dari Pak Ugroseno. Pak Ugroseno yang selama ini menurut saya orang yang meragukan kematian almarhumah Vina dan Eki ini bukan dilakukan oleh yang 8 orang plus 3 orang yang DPO menurut putusan pengadilan. Nah, saya sepakat dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kecenderungan kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan. Perkara itu 4 TKP atau 3 TKP ini harus kita dalami. Tapi ada poin penting yang mau saya sampaikan ya. Setelah mencermati 2,5 bulan, bahkan 3 bulan kasus Vina dan Eki ini, saya mulai mengkerucut ke satu pemikiran bahwa kalau ternyata, ingat ya, kalau ternyata kematian almarhumah Vina dan Eki melibatkan saudara Rudiana, ya, ini dalam pikiran saya ya, karena kasus ini makin tengkarut gitu loh. Kalau ternyata nanti putusan Saka Tatal ini melalui PK yang diajukan dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dia misalnya diterima PK-nya, lalu kemudian hasil pemeriksaan oleh Baris Krim Polri terhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Cirebon Kota 2016 dan Polda Jabar,
Kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario, termasuk dugaan melibatkan Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama yang meminta agar Ibtu Rudiana dihukum seberat-beratnya. Baik, Tentu ini oke. melalui proses yang panjang ya. Kita Tidak boleh beri kesempatan dengan kepada serta-merta. Mas Jadi Farhad sumpah pocong untuk itu menanggapi tidak pernyataan penting dari menurut Bang saya. Rasman. Silakan, Mas Farhad. Itu Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu, Rudiana kan bicara secara pribadi. Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Nah, kira-kira begitu. Baik, Bang Rasman, silakan. Jadi menurut saya, tahapan ini harus kita lalui. Kan hukum itu kan ada hierarki ya. Ketika proses hukum yang sedang berjalan ini selesai, lalu kemudian masih menimbulkan keraguan bahwa ini belum menemukan titik keadilan itu sendiri, barulah menurut saya dapat dilakukan sumpah pocong itu. Saya kan katakan, saya nggak ada kepentingan dengan Ibtu Rudiana. Jadi pengacaranya juga saya nggak berkenan kok. Yang saya katakan adalah tempuh dulu proses yang sedang berjalan dan kalian menunggu putusan PK, tunggu putusan itu. Kalau ternyata juga nanti penyidik Bareskrim yang sedang memeriksa penyidik di sana mengarah kepada Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama minta Ibtu Rudiana dihukum. Tapi persoalannya, ini bukan persoalan larang atau tidak melarang. Saya kan praktisi hukum sekarang posisinya ini. Pendapat hukum saya lebih cenderung tunggu putusan PK, dan saya dengar Rivaldi juga akan PK, ada lagi 5 lagi akan PK, ya sudah kita lihat. Karena saya yakin, dan hakul yakin, bahwa pelaku sesungguhnya insya Allah akan terungkap. Apakah itu yang 8 orang, atau ada orang yang lain, atau ada melibatkan Ibtu Rudiana, atau ada geng dan lain sebagainya, pasti akan terungkap. Dan siapapun pelakunya, hukum seberat-beratnya. Itu dari saya. Baik, silakan Mas Farhad. Jadi apakah sumpah pocong ini bisa secara signifikan membuat kasus ini semakin terang? Ya kalau saya lihat hari ini, kalau Bung Rasman ini bicara udah agak berubah, udah rada ngeper itu, saya yakin beliau kayaknya udah kembali ke arah jalan yang benar. Tidak ada yang ngeper di sini. Saya Ya, tidak udah ada yang berubah. ngeper. Kemarin kan kalian Tidak berubah. keras banget. Dengar dulu yang saya katakan, bahwa tindakan polisi tentu sudah melalui prosedur. Dan kalau ternyata ada Polri yang bertindak tidak prosedur, hukum. Ingat kata-kata saya. Oh, nggak bisa, saya Man. orang yang konsisten di sikap saya ya. Waktu Ingat awal saya kan yang kita udah konsisten di sikap. kata-kata saya. Kita ini pengacara mau pilih surga atau neraka. Kalau sudah misalnya nanti yang kalah masuk neraka, yang menang masuk surga. Jangan yang sudah masuk neraka pengen masuk surga lagi. Gitu, Man. Nggak usah bawa surga dan neraka di sini. Karena saya yakin saya masuk surga dan Anda yang masuk neraka. Nggak usah kita bahas-bahas itu. Itu lagi udah mulai terpancing emosi ini. Semua Tadi udah orang, benar, sekarang udah mulai sebentar terpancing ya. lagi emosi. Masalah Baik, oke. benar dan saya tidak. Baik Mas Farhad, itu ini urusan Bang lain. Rasman yakin bahwa kasus ini Kesampingkan adalah pribadi di sini. pembunuhan. Bicara Silakan fokus Bang hukum. Mas Farhad. Yang jelas datang besok Jumat sekalian dengan Rasman menyaksikan sumpah pocongnya. Mungkin Kalau Bang nggak Rasman akan datang berarti nanti hari kalian Jumat besok membuat untuk kegaduhan. menyaksikan sumpah pocong. Menantang orang sumpah pocong tapi menghindari. Ini main-main ini mereka ini. Ya, silakan Bang Rasman. Saya pikir Saudara Farhad tidak pada posisi memaksa untuk Ibtu Rudiana disumpah pocong. Saya melihat pernyataan dari Ibtu Rudiana itu di depan Saudara Horman Faris Utapia. Itu sah-sah saja. Kalaupun itu ingin dimintakan, tentu prosesnya
Kenapa tidak dilakukan misalnya melalui satu forum, melalui ada ulama yang menyaksikan, boleh-boleh saja. Tapi menurut pandangan saya, kalau Ibtu Rudiana juga tidak mau, karena menurut dia tempatnya belum formal, mungkin harus melibatkan ulama, ustadz, pihak terkait dan lain-lain. Karena di sini diatur bahwa untuk sumpah pocong itu ada yang meminta, ada yang melakukan. Ada muhabalah. Saya ini orang agama, saya ngerti. Tapi dalam konteks ini, kalau memang Ibtu Rudiana mau datang besok, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih penting di pulau saya ini daripada saya ngurusin itu di sana. Itu jawaban dari saya. Baik, silakan Mas Farhad. Bukan itu, kan kalian serius, Ibu Elsa, Fitra, Rasman, Rudiana, ayo datang. Kan kalian nantang ini, kita datang. Jadi jangan kalian nantang sumpah pocong dan berani, tidak takut. Begitu kita datang, tiba-tiba ngomongnya banyak ngeles. Itu aja masalahnya. Saya bukan Elsa, saya bukan Fitra, saya bukan Rudiana. Saya Rasman, bos. Saya bersikap untuk diri saya sendiri. Itu sikap saya. Baik, Saya kira kalau Bu Elsa sebagai seorang lawyer dari Ibtu Rudiana, saudara Fitra dan lain-lain menyetujui, monggo. Silakan mereka datang rame-rame. Urusan dengan saya, inilah pendapat hukum saya. Baik. Tapi yang saya jaga adalah Suroto klien saya. Kalau Suroto diganggu, pasti saya akan bertindak. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum, mari kita pakai jalur yang benar. Karena hukum itu sudah saya katakan di awal bahwa fakta sun potensi ora perdis, bahwa 1000 orang yang berkata akan mengalahkan 1 orang yang melakukan perbuatan. Jadi menurut saya itu kan masih muhabalah. Zaman dulu, zaman era jahiliyah, orang sumpah pocong itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tapi kalau memang Mas Farhad, untuk sampai sejauh ini apakah sudah ada komunikasi untuk melakukan pertemuan di hari Jumat besok dengan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana? Ya ini kan termasuk tim yang membela sana ini kan termasuk Rasman dan Ibu Elsa dan semua. Mereka udah tahu dan kita udah kirim surat ke kantor Elsa Sarip. Dan sudah disiarkan secara umum. Oke, kembali pada itulah. Saya mau tanya lagi, apa yang membuat saudara Rasman yakin bahwa ada pembunuhan dan pemerkosaan dari bukti-bukti? Sebutkan, bedakan antara alat bukti dengan barang bukti. Sebutkan, saya pengen tahu. Ini Baik, pertanyaan silakan saya Bang kemarin Rasman belum bisa terjawab. ditanggapi. Ini Selasa yang lalu sudah saya sampaikan. Kan alat bukti itu kan ada 5 diatur di KUHP. Nah, yang salah satunya itu adalah petunjuk, yaitu hasil visum. Visum menurut Dr. Andri Nur Rahman menyatakan bahwa dari vaginanya ditemukan darah mengalir, darah segar. Tidak ada gumpalan. Kebetulan istri saya juga bidan, anak saya juga dokter. Saudaranya Farhad Abbas juga saya tahu ada yang dokter. Kalau yang namanya menstruasi tidak begitu darahnya. Itu salah satu bukti petunjuk. Sedangkan bukti dari yang saya sebut dengan direct evidence, orang yang berbicara langsung, speak evidence, kan sudah ada bukti-bukti orang yang menyatakan bahwa dia menyaksikan perkara mereka mencabut pernyataannya, lah, itulah. Ya sudah kita lihat. Saya bicara pada konteks hukum dan prosedural, bukan pribadi. Sekali lagi ya, tolong jangan dibawa saya ke Elsa, jangan dibawa saya ke Fitra. Sebelum Elsa dan Fitra bantu Polri, saya sudah bicara tentang saya dukung tindakan Polri dan ingat kata-kata saya. Bang Rasman tetap yakin bahwa kematian Vina dan Eki merupakan pembunuhan ya, bukan kecelakaan. Silakan Tapi ini ada Bang yang perlu Farhad. saya tambahkan, bahwa hasil visum di pengadilan kemarin, darah itu akibat karena benturan. Kalaupun patah akibat tidak ada lebam itu karena benturan sangat keras, bukan karena pukulan. Dan hampir semua kalau kecelakaan lalu lintas itu orang keluar darah dari telinga hidung, bukan gak ada keluar dari vagina, dikatakan itu pemerkosaan. Makanya para lawyer termasuk Elsa Sarip semua menafsirkan hasil visum dokter tersebut aneh gitu. Padahal tidak ada, karena sperma pun tidak ada tes DNA dan tidak mungkin dalam waktu 13 hari sperma itu akan utuh. Itu menjadi pertanyaan. Kata kalimat sperma itulah yang membedakan antara visum di rumah sakit dan visum tanggal 13 autopsi di rumah sakit Polri Gunung Jati. Kalau pengacara-pengacara mengerti arti dan makna visum tersebut, dia pasti tidak membuat suatu gambaran bahwa ada darah itu pemerkosaan. Tidak ada kalimat pemerkosaan, hanya mengatakan kematian tidak wajar. Ketidakwajarnya kan karena kecelakaan, karena pembunuhan, itu kan tidak.
tapi karena awalnya adalah kasus kecelakaan sehingga 3 hari kemudian dirubah menjadi kasus pembunuhan. Nah, itulah yang kita anggap tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar, mengalami. Bahkan saksi-saksi sekarang sudah mencabut laporan tersebut dan sudah kita jadikan nopum semua di PK kemarin. Tinggal menunggu hasil saja. Baik, Bang Rasman, tidak ada satu saksi yang disebut melihat peristiwa tersebut dan bahkan saksi yang sudah bersaksi di tahun 2016 sudah mencabut kesaksiannya. Iya, pertanyaannya 2016 yang lalu mereka bersaksi kan pada waktu itu kan? Nah, dengan kesaksian mereka itulah putus keluar vonis pengadilan. Nah, sekarang mereka mencabut keterangannya, mencabut kesaksiannya, dijadikan barang bukti oleh Saudara Farhat dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Cirebon, mengajukan PK yang untuk nanti diaktakan ke Mahkamah Agung. Tapi sekali lagi saya katakan, lex neminem sigit et impossibilia. Bahwa ingat ya, orang yang tidak melakukan perbuatannya tidak boleh dipaksa dia melakukan perbuatan itu. Karena itu ada aspek isuk et avertum. Kenapa? Kita nggak boleh, karena ini pro justisia. Maka menurut saya, pendapat hukum yang paling terang adalah tunggu putusan PK. Sekarang PK akan berurut-urut datang. Saya kira akan ketemu. Saya yakin betul dalam waktu dekat pelaku yang sesungguhnya adalah orang yang melakukan pembunuhan dan akan ketahuan siapa pelaku. Dari awal saya katakan, kalau polisi terlibat, sikat polisi. Kalau ternyata 8 orang terlibat, sikat 8 orang. Kalau ternyata Peggy Setiawan terlibat, sikat Peggy Setiawan. Saya orangnya berlaku pada konteks law is justice declared. Hukum itu nyata, pasti, dan tanpa rekayasa. Itu pendapat hukum sebagai praktisi hukum. Baik, silakan Mereka, Mas Farhat. kalau saya lihat, mereka ini menutupi fakta. Ceritalah bahwa saksi-saksi andalan kalian itu yang nama AFDD tidak datang ke pengadilan. Tidak datang ke pengadilan, tidak memberi sumpah di pengadilan, cuma buat catatan sumpah di polisi. Terus kedua, tidak ada kalimat pemerkosaan di situ, di visumnya, ya. Tidak ada tes DNA, udah terang-terangan saja gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul mereka merasa ada kebodohan, mereka orang susah, mereka kuli, mereka teraniaya, terintimidasi, penyiksaan. Jadi tolonglah hati nurani sebagai pengacara itu untuk berpikir logis gitu. Jangan dilurus-luruskan, digitu-gituin aja. Nah, ini kita lihat mereka ini kayak menutup mata, hati dan telinganya untuk hal seperti itu gitu. Harusnya akui bahwa Dede saksimu dan Aep saksimu itu mereka tidak datang dan sembunyi. Kemarin pada pengadilan PK aja diberi kesempatan untuk datang pun tidak datang. Termasuk Rudiana tidak datang, selalu berlindung pada putusan hakim sudah putus. Oke, Disinilah kita mengoreksi kembali. Baik Mas Farhat, kita nantikan hari Jumat besok apakah sumpah pocong tersebut benar-benar akan digelar di Cirebon ya, rencananya akan dilaksanakan? Ya, kami tetap akan melaksanakannya dan itu resmi, kita akan minta izin semua ya, dan ini adalah menjawab tantangan Rudiana. Baik, jadi terima kalau kasih. Rudiana memain ini berarti Rudiana yang membuat kegaduhan. Saya minta supaya Pak Kapolri diantar aja, dituntun itu, jangan dihalang-halangi Rudiana untuk sumpah pocong. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Farhat Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, dan juga Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.